Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tumbal Anak Pertama. Cerita ini ditulis oleh Ratna Dewi buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya. Linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Lelembut. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya, kita langsung saja ke ceritanya. Sore selepas mandi, aku pun duduk di depan teras. Sejenak menunggu kepulangan kedua orang tuaku dari ladang. Sudah aku siapkan nasi, beserta tumis bunga pepaya untuk makan malam. Tak lupa ikan kembung goreng sebagai pelengkapnya. Aku sengaja masak lebih banyak sore ini, agar dapat makan bersama dengan keluargaku malam itu. Kulihat si Rijal sedang berjongkok di samping rumah, tepatnya di bawah pohon rambutan. Kuperhatikan ia sedang mengumpulkan daun kering beserta ranting kecil. Aku pun menghampirinya. Sedang apa, Jal? Iya, ini Kak, sedang ngumpulin daun dan ranting kering. Buat apa emangnya? Buat tugas sekolah, Kak. Kami kerja kelompok disuruh buat kolase dari daun dan ranting yang kering. Aku pun membantu mengumpulkan daun dan ranting kering itu. Lalu, Katanya kerja kelompok. Kok cuma kamu sendirian yang cari daun dan ranting kering? Iya, Kak. Soalnya aku nggak punya uang buat beli lem dan bahan yang lainnya. Jadi aku ditugasin yang cari daun dan ranting ini. anak pertama dari Yudarmi ini memang salah satu anak yang paling pengertian. Bahkan ketika ibunya hanya memasak sedikit karena tidak punya uang lagi, ia rela tidak makan agar adik-adiknya bisa dapat makan. Oh, memang teman-teman sekelompok kamu siapa saja, Jal? Itu Kak, si Irsan. Niatnya kami nanti malam mau buat tugas sekolah di rumahnya. Karena guru yang menyuruh mendadak, jadi kami harus selesai malam ini juga, Kak. Irsan adalah salah satu anak dari Mbok Dariem yang kebetulan sekelas dengan si Rijal. Oh, gitu. Jadi besok mau dibawa ke sekolahan ya, Jal? Iya, Kak. Terima kasih ya, Kak, sudah bantu aku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum setelah bahan yang Rijal butuhkan itu kira-kira telah cukup. Ia pun kembali pulang ke rumahnya. Hari pun menjelang maghrib. Bapak dan ibu pun kulihat sudah pulang dan langsung membersihkan diri. Sedangkan adikku hanya berada di dalam kamar saja satu harian. Entah apa yang dilakukannya, aku pun tidak tahu. Tak terasa malam pun tiba. Akhirnya Bang Raihan pun tiba juga di rumah. Gegas aku menyiapkan kopi seperti biasa. Malam ini duduk di teras ubin, beralaskan tikar dan sudah mulai rusak. Namun, meskipun demikian, dengan berkumpulnya satu keluarga yang tenang, sangat terasa nyaman rasanya. Malam ini kami makan bersama dengan nikmat, meskipun dengan sajian yang sederhana, namun tetap nikmat. Aku pun bahagia melihat keluarga kecilku makan dengan lahapnya saat ini. Selesai makan, aku pun lantas membersihkan piring-piring yang kotor. Aku membuang tulang ikan di tempat sampah yang ada di luar rumah. Kupandang ke arah belakang sana, tepatnya rumah Yudarmi. Kulihat Rijal yang berjalan pergi. Mungkin dia ingin ke rumah Irsan untuk mengerjakan tugas sekolah, seperti yang ia ceritakan sebelumnya. Kasihan si Rijal, gara-gara tidak punya uang untuk iuran, jadi ia terpaksa lebih banyak berkorban. Sudah mencari daun dan ranting sendirian, dan sekarang harus berjalan kaki ke rumah temannya malam-malam begini, sendirian lagi.
Malah rumah temannya itu jauh lagi. Pikirku memelas melihatnya. Kita ke sudut panjang Rijal. Malam ini aku pergi ke rumah Irsan. Padahal aku sama sekali belum makan malam. Beras hanya tersisa setengah muk. Ibu memasaknya, namun karena aku kasihan melihat kedua adikku yang kelaparan, aku pun membiarkan hanya kedua adikku yang makan dengan berlaukkan garam. Jika ibu bertanya, "Jal, kenapa nggak makan bersama adik-adikmu?" Aku hanya menjawab, "Rijal masih kenyang, Bu." Jika aku kembali bertanya, "Kenapa ibu juga tidak makan?" Maka jawaban ibu yang terlontar sama persis denganku, yaitu masih kenyang juga. Sering aku melihat ibu meneteskan air mata saat kedua adikku menangis karena lapar. Dengan gaji dia yang hanya buruh cuci, tidaklah cukup untuk memberi 3 orang anaknya. Bapak tidak lagi ada kabarnya semenjak ia memutuskan merantau ke negara tetangga dengan niat merubah nasib. Jangankan mengirim uang untuk keluarganya, mengirim pesan dan kabar pun tidak. Semenjak bapak pergi memanglah 100% nasib kami berubah menjadi lebih terpuruk. Aku berjalan sendiri di tengah gelapnya malam, karena di sini tidak ada lampu jalan, dan cahaya beberapa rumah yang memiliki penerangan, namun tidak sampai pada jalan berbatu itu, karena lampunya yang redup dan berwarna kuning. Hampir 1 jam aku berjalan, akhirnya aku pun sampai di rumah Irsan. Aku yang baru tiba dengan sedikit ngos-ngosan pun tidak disambut baik oleh teman yang lain. Lama banget sih, Jal, datangnya. Kami sudah capek tahu nungguinnya. Mendengar omelan dari Irsan, aku pun sontak meminta maaf. Maaf ya, San. Namanya aku jalan kaki, jadi lama nyampainya. Makanya, jangan jadi anak miskin. Jadi bisa naik sepeda kayak kita-kita, iya kan? Teman-teman yang lain pun langsung mengejek Rijal, lalu tertawa terbahak. Kalau tidak karena Bu Guru yang memilihmu sebagai anggota kelompokku, gak akan mau aku satu kelompok denganmu. Ucapan Irsan yang sombong karena menyontoh ibunya pun membuat Rijal sedih dan ingin menangis. Namun mau bagaimana lagi? Kalau tidak ada mereka, ya juga dia tidak akan kesulitan untuk memberi bahan untuk tugas sekolah. Bisa-bisa nanti ia tidak dapat nilai kalau tidak ikut mencari bahan-bahan yang menurut mereka itu tidak ada harganya. Akhirnya, kolase tersebut pun selesai. Irsan yang menyimpan hasil karya itu dengan bertuliskan nama dia di paling atas. Lalu teman lainnya dan nama Rijal ada di paling bawah. Namun sebelum ia pulang, hanya dialah yang diberi oleh-oleh dari ibunya Irsan, yaitu Mbok Dariem. Plastik berwarna hitam itu berisi beberapa bungkus roti dan kue bolu, membuat hati si Rijal sangatlah senang. Dia tidak menyentuh makanan itu karena niat hatinya ingin makan bersama ibu dan kedua adiknya yang ada di rumah. Bu, kok cuma Rijal sih yang dikasih? Kenapa teman-temanku yang lain tidak dikasih, Bu? Ucap si Irsan dengan kesal. Rijal yang mendengar ucapan Irsan pun langsung menunduk. Temanmu yang lain itu adalah dari keluarga mampu, San. Jadi kalau cuma roti dan kue bolu saja, pasti mereka sudah sering makan. Jawab Mbok Dariem. Iya, San. Kami juga bosan makanan kayak gituan. Apalagi kalau aku ulang tahun. Pasti kue bolunya tidak habis dan kami buang. Timbal temannya yang lain. Sudah sana, cepat pulang. Ibumu pasti menunggu kepulanganmu, Jal. Ucap Mbok Dariem dan senyuman miring. Rijal pun mengangguk dan ia yang hanya berjalan kaki pun pulang terlebih dahulu daripada teman yang lainnya. Ia yang sangat gembira karena membawa buah tangan pun dengan sedikit berlari dengan niat agar cepat sampai rumah. Hingga di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah gang menuju rumah Rijal, ia melihat seperti bola api yang terbang tepat di pinggiran jalan gang tersebut. Ia yang ingin melewati gang itu pun sontak berhenti. Namun kalau aku berhenti, kapan aku akan sampai ke rumah? Pikirnya. Lalu ia pun berlari hingga sampai di gang tersebut. Ia tidak berani menoleh ke arah bola api tersebut.
Dan setelah ia melewati gang tersebut, sontak ia pun melihat ke arah belakang dengan pikiran, aku telah berhasil melewatinya. Namun semua yang ia pikirkan ternyata salah. Bola api itu malah mengejar dan melayang dengan cepat. Rijal yang sangat panik dalam keadaan itu pun lalu melanjutkan kakinya semakin cepat dan tidak memperhatikan jalanan yang ia lalui. Ia berlari zigzag dan tidak tentu arah, karena terus saja melihat ke belakang. Namun setelah ia menoleh ke arah depan, ternyata ada sebuah truk pasir yang sedang melintas dengan cepat di depannya. Lalu, brak! Truk itu menabrak, lalu melindas tubuh kurus Rijal. Di sisi lain, Mbok Dariem tersenyum puas, seraya berkata, di malam satu suro ini akhirnya aku mendapatkan satu tumbal. Malam semakin larut, hati Yu Darmi pun tidak tenang. Dia tidak bisa tidur karena anaknya belum juga pulang ke rumah. Rasa hati ingin menyusul anaknya ke rumah Mbok Dariem. Namun jika ia pergi, nanti kedua anaknya mencari keberadaan ibunya, pasti ia akan menangis. Yu Darmi pun hanya menunggu kepulangan anak pertamanya itu dengan perasaan yang sangat gelisah. Tepat di jam 2.30 dini hari, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Yu Darmi, seraya berkata salam berulang kali. Siapa yang bertamu di malam hari begini? Dari suaranya itu bukan suara Rijal, pikirnya Yu Darmi. Yu Darmi pun menjawab salam, lalu membukakan pintu tersebut. Loh, Kang Asep, kenapa Kang malam-malam begini kemari? Tanya Yu Darmi yang keheranan. Begini yuk, begini, Kang Asep yang bingung untuk menjelaskan kejadian yang baru ia lihat. Ada apa sih Kang? Kok kayaknya panik gitu? Apakah Rijal ada di rumah yuk? Dek, jantung Yu Darmi serasa berhenti sejenak mendengar pertanyaan dari Kang Asep tersebut. Kang Asep adalah tukang sayur langganan Yu Darmi. Setiap harinya dia akan lewat di depan rumahnya. Maka jelas saja dia sangat mengenal anak Yu Darmi yaitu Rijal. Di jam seperti ini pasti dia akan belanja barang dagangannya di kota, tepatnya di pasar besar. Selain di sana lebih murah, juga di sana lebih lengkap jenisnya. Tidak Kang, tidak di rumah. Katanya tadi dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Dariem yang sekelas dengan dia. Namun saya juga heran, kenapa jam segini dia belum pulang juga? Kang Asep pun terdiam mendengar penjelasan dari Yu Darmi tersebut. Lantas, Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emangnya ada apa toh Kang? Kenapa? Ada apa dengan Rijal? Yu Darmi pun semakin panik. Gini yuk, tadi pas saya lewat di jalan di depan gang itu, ada sebuah truk yang berhenti di depan saya. Lalu sopir itu tiba-tiba menghentikan saya dan bertanya, Mang, kenal nggak dengan anak ini? Saya terkejut bukan main yuk, karena saya melihat anak itu bersimbah darah. Kedua kakinya putus karena terlindas oleh ban truk itu. Saya pun lantas memperhatikan wajah anak itu, karena di sekitar sangat gelap dan lagi pula posisi anak itu yang masih di bawah kolong truk menyulitkan saya yuk untuk melihatnya. Terus dengan dibantu oleh penerangan senter, akhirnya saya mengenali dia yuk. Karena sang sopir takut untuk mengevakuasinya sendiri. Lalu karena ia pun juga tidak tahu siapa keluarga anak tersebut, akhirnya ia pun membiarkannya berada di bawah truk dengan menunggu adanya bantuan, Bu. Dan wajahnya itu seperti Rijal yuk. Makanya kami datang kemari, ucap Kang Asep dengan panjang lebar. Dan sopir truk itu hanya diam dan sesekali mengangguk membenarkan ucapan Kang Asep tersebut. Yu Darmi pun langsung tersentak, nafasnya terasa sesak karena ia tidak mampu lagi menangis. Mari yuk kita lihat, barangkali saya benar atau salah, mari kita cek bersama saja. Yu Darmi, Kang Asep dan sopir truk pun berjalan menuju tempat kejadian.
Sesekali Yuk Darmi hampir oleng dan sesekali terhuyung, karena perasaannya yang campur aduk. Resah, gelisah, serta takut jika korban tabrakan itu adalah benar anaknya. Setelah melihat keberadaan truk itu, Yuk Darmi pun berlari secepat yang ia mampu untuk lekas memastikan kebenaran itu. Di samping truk, ia pun berjongkok dan melongo ke arah kolong truk dengan bantuan penerangan dari senter yang sengaja ia bawa dari rumah. Jantungnya serasa berhenti berdetak, dan tangisan serta teriakan yang ia tahan pun akhirnya pecah. Setelah mengetahui ternyata anak yang bersimbah darah dengan kaki putus itu adalah benar itu Rijal. Rijal anakku. Teriakan Yuk Darmi itu membuat Kang Asep dan sopir truk pun terkejut dan langsung berlari ke arah Yuk Darmi. Yuk Darmi yang merangkak masuk ke kolong mobil pun sontak memeluk anaknya itu sambil terus menangis. Kenapa kamu begini, nak? Kenapa kamu tinggalkan ibu? Bangun sayang, bangun. Ucapan itu terus saja ia lontarkan kepada anaknya itu. Sang sopir dan Kang Asep pun membantu mengeluarkan jenazah Rijal dari kolong truk itu dan langsung memboyongnya pulang ke rumah. Mendengar keributan dan tangisan dari ibunya, anak Yuk Darmi yang sebelumnya tidur dan ia tinggal untuk mengecek Rijal pun akhirnya terbangun. Dua orang anak laki-laki Yuk Darmi itu pun terkejut bukan main saat melihat keadaan abangnya telah tidak bernyawa lagi. Teriakan dan tangisan pun sontak keluar dari mulut kecil itu. Abang kenapa, Bu? Kaki abang kenapa nggak ada? Abang bisa bangun lagi kan, Bu? Abang tidak mati kan, Bu? Anak Yuk Darmi yang masih kecil itu pun langsung melayangkan beribu rentetan pertanyaan. Namun tidak dapat dijawab oleh Yuk Darmi karena hatinya yang hancur. Karena itu adalah yang paling mengerti ketidakadaan Yuk Darmi. Kang Asep pun langsung mengantarkan sopir truk ini ke ketua RT untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ia pun segera pergi ke pasar untuk modal mencari nafkah. Kentongan pun dibunyikan, tanda adanya orang yang telah meninggal. Kita kembali lagi ke sudut pandang Ratih. Aku terkejut saat itu, saat mendengar suara kentongan dari balai terdekat. Bang, bangun bang, ada suara kentongan itu. Siapa yang meninggal ya? Bang Rehan pun terbangun saat aku menepuk pundaknya. Aku pun keluar dari kamar. Kulihat ibu baru masuk dari arah dapur, dan seperti orang yang tergesa dan kaget. Ibu dari mana? Kok kayak orang kaget gitu? Si Rijal meninggal, nak. Hah? Rijal meninggal, Bu? Aku pun terkejut setengah mati. Bukannya tadi malam dia kerja kelompok bersama anaknya Mbok Dariem ya, Bu? Iya. Ternyata pulang dari sana, si Rijal kecelakaan. Dia tertabrak oleh truk dan kakinya putus, terlindas oleh bannya. Ya Allah, innalillahi Rijal. Tak terasa aku pun meneteskan air mata. Baru saja kemarin sore kita mengumpulkan daun dan ranting kering sambil berbincang. Hari ini malah Allah telah mengambilmu, pulang bersamanya dan pergi untuk selamanya. Jangan bengong, Ratih. Ibu mau siap-siap dulu, mau ke sana bantu Yuk Darmi ya. Kamu lekas nyusul ya. Iya, Bu, iya. Aku melihat Bang Rehan yang baru saja keluar dari kamar. Siapa dek yang meninggal? Si Rijal, Bang. Anaknya Yuk Darmi. Padahal kemarin sore, aku baru saja berbincang dengan dia, Bang. Dia yang sedang mencari bahan untuk tugas kelompoknya. Loh, kok bisa? Apa penyebabnya, dek? Kata ibu, tadi dia ketabrak truk, lalu kakinya terlindas ban. Aku juga tidak tahu keadaan pastinya, karena ibu dan bapak sudah ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, kita cepet siap-siap saja ya, dek. Aku mau ke sana juga sama kamu ya. Iya, Bang. Saya ambil kerudung dulu ya, Bang. Bang Rehan hanya mengangguk. Lekas ia sambar peci yang tergantung di dinding.
Lalu kami pun bergegas menuju ke rumah Yuk Darmi. Kulihat sudah lumayan banyak tetangga dan warga sekitar ingin melihat keadaan yang masih penasaran dengan kejadian yang dialami Rijal. Setelah mendengar kabar, mereka pun kembali ke rumah. Karena sudah masuk waktu subuh, ada sebagian juga memasak untuk sarapan keluarganya. Hanya beberapa yang tinggal di situ dengan niat membantu persiapan pemakaman Rijal, termasuk juga denganku. Karena sayur dan lauk yang kemarin sore aku masak masih tersisa, jadi cukup untuk sarapan di pagi hari ini. Aku tidak repot masak lagi untuk makan, pikirku. Aku melihat jenazah Rijal, sungguh mengenaskan. Dengan kaki yang terpisah dari tubuh cukup membuat aku bergidik merinding. Kedua anaknya terus terisak tangis dan Yuk Darmi pun yang sesekali pingsan karena tidak kuat melihat anaknya itu. Beberapa orang bapak-bapak pun sibuk di depan rumah Yuk Darmi, sedang mendirikan tenda biru. Ibu menyodorkan seret plastik berisi teh manis hangat untuk para bapak-bapak yang ada di depan untuk minum. Aku pun bergegas keluar dan meletakkan tempat air itu di meja kayu kecil yang ada di sudut. Minum dulu, Pak. Tawarku pada bapak-bapak yang sedang memasang tenda. Iya, Neng Ratih, iya. Dengan tersenyum, dan biasanya mereka akan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah mereka minum. Kuedarkan pandangan melihat sekitar yang masih sedikit gelap. Hanya cahaya remang-remang pantulan dari rumah Yuk Darmi lah sebagai penerangan pagi itu. Namun pandanganku langsung tertuju pada pohon kakao yang ada di samping rumah Yuk Darmi yang sedang sedikit bergoyang itu. Kuusap mataku memperjelas pandanganku, seperti ada orang di balik pohon itu, pikirku. Kupicingkan kembali penglihatanku, namun, dek. Hah, itu kan Mbok Dariem. Aku pun tersentak melihat wanita tua itu. Bukannya kemari untuk berbela-sungkawa atas meninggalnya anak Yuk Darmi, dan malah ngumpet seperti menutupi sesuatu. Aku yang dari awal sudah mulai curiga dengan gerak-geriknya pun sangat tidak menyukai sosok tua itu. Apa memang dia ya yang memiliki pesugihan? Pikiranku langsung mencerna. Namun, aku tidak mau seuzon dengan Mbok Dariem itu. Lagi pula belum ada buktinya juga. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah Yuk Darmi untuk ikut membaca Yasin dengan ibu-ibu yang lainnya. Tak ingin menghiraukan kelakuan Mbok Dariem yang bersembunyi itu. Namun, aku akan tetap berhati-hati dengannya. Matahari mulai memancarkan sinarnya, meskipun sedikit redup, dan di sisi lain ada awan kelabu, yang menunjukkan hari yang mulai mendung. Mungkin mereka juga ikut hanyut dalam kesedihan kami, dan mulai meneteskan rintik kecil, tanda duka mendalam sedang menyelimuti. Penutup berwarna hijau pun sengaja didirikan sebagai penghalang untuk tempat memandikan mayat Rijal. Kulihat darah segar terus mengalir beserta air mandiannya, membuat hatiku sangat pilu melihatnya. Yuk Darmi tetap di dalam rumah, beserta kedua anaknya. Ia terus menangis sesegukan, hingga suaranya itu serak. Begitu banyak air mata yang keluar dari pelupuk matanya, membuat wajahnya sedikit kusam. Itu pun sebab dengan mata yang bengkak. Rijal anak baik, semoga kamu tenang di sana ya nak. Tak akan lagi kamu merasakan penderitaan, tak akan lagi kamu merasakan kelaparan. Bahagialah kamu di rumah barumu. Tak terasa air mata ini kembali menetes dari sudut mataku. Aku usap berlahan dengan tanganku. Kulirik sekitar warga yang datang untuk berbela-sungkawa lumayan banyak. Namun aku tetap selingukan mencari sosok nenek tua itu. Tidak ada. Hatiku pun sedikit kesal. Di waktu seperti ini, kenapa dia tidak muncul? Malah menyembunyikan diri saat cahaya masih gelap. Aneh sekali bukan? Beberapa warga ikut ke tempat pemakaman untuk menguburkan jenazah. Namun aku tidak melihat Yuk Darmi yang ikut. Dan ternyata ia kembali pingsan di dalam rumah. Aku pun menghampirinya dengan dibantu ibu-ibu yang lainnya, memijat dan memberi minyak angin.
Sejenak rumah itu kembali sunyi, karena warga sudah mulai pulang ke rumahnya masing-masing, dan pemakaman pun telah selesai. Kulihat wajah Yudarmi yang sudah sadar, ia hanya duduk melamun. Kedua anaknya tertidur karena kelelahan, mungkin karena terlalu menangis. Yang tabah ya Yuk, jangan terlalu dipikirkan, nanti Yudarmi bisa sakit. Iya Rati, saya cuma belum percaya dengan semua kejadian ini. Saya tidak sangka umur Rijal hanya sampai di sini saja. Yang membuat saya semakin sedih itu, di hari-hari terakhir, saya tidak mampu untuk membahagiakan anak saya. Jangankan bahagia, makan saja saya nggak mampu untuk memberinya. Sampai saat terakhirnya, Ibu nggak mampu, Nak. Maafkan aku, Rijal. Yudarmi kembali meneteskan air mata, karena mengingat kembali anaknya. Aku mengelus pundaknya, mencoba untuk menenangkannya, namun sulit. Dia tetap saja menangis. Jelas saja dia sangat terpukul saat anaknya pamit dalam keadaan sehat dan pulang sudah menjadi mayat. Sore pun mulai tiba. Aku yang sudah selesai masak makan malam itu pun langsung kembali ke rumah Yudarmi, ingin membantu ibu-ibu yang lain untuk menyiapkan acara tahlilan nanti malam. Kusapa Mbok Yusni yang berdiri seperti memikirkan sesuatu. Mau buat apa ya Mbak nanti malam? Belum tahu nih Rati. Kami di sini juga lagi bingung. Gak ada apa-apa yang mau dimasak. Mau tanya sama Yudarmi juga gak enak, karena dia juga gak punya. Terus gimana ini ya Mbak? Oh iya Rati, kamu temani saya ambil pisang di rumah ya. Bisa digoreng buat teman teh hidangan para warga yang tahlilan. Iya Mbak, boleh Mbak, ayo. Kami pun berjalan menuju rumah Mbak Yusni, yang kebetulan ada di samping rumah Mbok Daryem. Tibalah di rumah Mbak Yusni. Aku yang mengira pisang itu sudah ada di rumahnya. Ternyata dugaanku salah. Pisang itu masih tergantung di pohonnya, belum ditebang. Memang aku lihat pisang itu sudah cukup tua, dengan beberapa buah yang sudah matang dan habis dimakan burung. Tunggu di sini ya Rati. Mbak mau ambil parang dulu di dalam rumah. Aku hanya mengangguk menjawab ucapan Mbak Yusni itu. Aku memandang ke arah samping rumah Mbak Yusni, tepatnya di pinggir rumah Mbok Daryem. Rumah itu sangatlah megah, semuanya sudah ditembok dengan bercatkan warna coklat menyala, membuat rumah megah itu tampak sedikit suram. Lalu aku pun dikagetkan dengan suara Mbak Yusni yang telah kembali di sampingku tanpa aku sadari. Rati, parangnya tidak ada. Sepertinya telah dibawa oleh suami Mbak ke ladang. Kamu tolong pinjam parang di rumah Mbok Daryem ya. Saya biar cari karung dulu untuk tempat pisangnya nanti. Aku pun menelan salivaku sendiri mendengar nama Mbok Daryem itu terucap dari bibir Mbak Yusni. Iya Mbak, iya. Jawabku kepada Mbak Yusni. Aku pun berjalan menuju depan rumah Mbok Daryem. Baru saja masuk wilayah halamannya, namun bulu kuduku sudah terasa meremang. Kenapa jantungku berdetak sangat kencang ya? Perasaanku tidak enak. Aku mengusap dadaku karena jantungku tidak bisa dikondisikan. Kupandangi sekitar rumah, sunyi, tidak ada satupun orang di sana. Aku mencoba mengetuk pintu. 1 kali tidak ada sambutan, 2 kali tetap tidak ada sambutan. Aku coba ketuk untuk ketiga kalinya. Kalau tidak ada sambutan juga, otomatis tidak ada orang. Jadi aku tidak akan bertemu dengan nenek tua itu, pikirku. Tak, 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 tak. Aku pun sontak berucap. Alhamdulillah, tidak ada orang. Aku bisa secepatnya pergi dari sini, pikirku dalam hati. Aku pun membalikan badan dengan niat untuk kembali ke rumah Mbak Yusni dan mengabarkan kalau Mbok Daryem tidak ada di rumah, jadi bisa pinjam di rumah lain. Baru saja aku menoleh, aku langsung terkejut dengan setengah mati saat di hadapanku itu adalah sosok Mbok Daryem. Jantungku seakan mau copot.
Begitu dengan degup jantungku yang sangat kencang, membuat tubuhku sedikit bergetar. Ternyata ada tamu. Ayo, masuk Narati. Tidak, Mbok. Saya di sini saja. Saya cuma mau pinjam parang, disuruh Mbak Yusni buat nebang pohon pisangnya katanya. Aku pun tergagap menjawab ucapannya itu. Mbok Dariem pun membukakan pintu, lalu menarik tanganku agar masuk dulu di rumahnya. Ayolah Narati, jangan malu-malu, masuk dulu. Ini nenek somplak banget sih. Bukannya aku malu, tapi aku takut sama kamu, Nek. Pikirku dalam hati, karena aku memang benar-benar takut sama si nenek tua itu. Duduk dulu Narati. Pasti kamu capek ya berjalan sampai di sini. Apalagi kamu sedang hamil. Senyuman Mbok Dariem pun langsung muncul ketika dia berucap begitu. Jantungku kembali berdetak. Kok Mbok tahu kalau aku sedang hamil? Ya tahulah. Melihat dari perutmu saja sudah kentara. Jawabnya sambil tersenyum miring, membuat hatiku semakin gelisah. Memang benar, perutku ini mulai membuncit, apalagi dengan tubuhku yang kurus. Sungguh begitu terlihat. Kamu mau minum apa, Narati? Tidak usah, Mbok. Saya sedang buru-buru. Kami ingin segera menyiapkan hidangan untuk tahlilan nanti malam di rumah Yuk Darmi. Kenapa kamu tidak makan makanan pemberian saya, Nak? Kamu juga tidak memakai baju yang waktu itu saya kasih. Apa kamu tidak suka pemberian dari saya? Jantungku yang belum dapat aku kendalikan, lantas berdegup dengan kencang kembali. Kenapa dia bisa tahu sih semua tentang aku? Pikirku semakin tidak karuan. Aku tidak menjawab pertanyaan dari Mbok Dariem itu. Hanya senyuman masamlah sebagai balasan ucapannya, karena rasa takut ini semakin menjadi-jadi. Ya sudah, tunggu dulu ya. Saya ambilkan parangnya. Aku pun menunggu sekitar 10 menit, namun belum juga aku temuin nenek tua itu. Lama banget sih nenek itu, pikirku. Aku gelisah berada di rumah ini. Aku merasa ada yang mengawasi gerak-geriku, namun aku tidak mengerti itu apa. Ataupun itu hanya perasaanku saja, karena aku memang tidak suka dengan tingkah Mbok Dariem itu. Saat aku sedikit lelah menunggu, lantas aku terkejut saat ada suara cekikikan dari anak kecil dari arah kamar yang tepat ada di hadapanku. Mungkin itu anaknya Mbok Dariem kali ya, yang sedang main. Aku pun sontak berdiri dan berjalan ke arah kamar tersebut, dengan niat ingin melihat ke dalam kamar yang tidak memiliki pintu itu. Hanya kain hitam yang menutupi kamar tersebut. Tanpa aba-aba, aku pun langsung menyibak kain pintu penutup itu. Namun, dak! Tidak ada siapapun, anak atau apa di dalam sana. Namun aku melihat beberapa sesajen dengan ditaburi bunga di setiap sisinya. Sontak bau kemenyan langsung menusuk hidungku, membuat aku sedikit mual menciumnya, karena baunya sangat menyengat. Aku pun meringsut mundur melihat pemandangan ini. Berarti prasangkaku selama ini benar. Nenek tua ini memang tidak beres, pikirku. Aku pun mundur dan ingin segera pergi dari rumah Mbok Dariem. Itu karena perasaanku semakin tidak enak saja. Baru beberapa langkah menuju pintu depan, aku pun kembali dikejutkan dengan suara orang yang memanggilku. Tak lain, tak bukan, itu adalah Mbok Dariem. Mau kemana, Narati? Sini dulu dong. Langkahku pun terhenti saat aku menoleh ke arah sumber suara. Aku pun langsung bergetar saat melihat dengan mata terbelalak, melihat penampilan mengerikan dari Mbok Dariem itu. Rambutnya panjang berantakan dengan mengenakan baju yang serba hitam. Padahal seingatku, sebelumnya ia tidak mengenakan baju seperti itu. Wajahnya penuh dengan darah yang mengalir,
hingga menetes ke lantai. Dengan mengacungkan sebuah parang di tangannya seperti hendak membacok seseorang. Aku pun berlari sekuat tenagaku. Aku pun kembali bergetar karena aku yang menyadari aku hanya lari di tempat itu. Aku tidak dapat berlalu dari tempat terkutuk ini dengan pintu yang tertutup dengan sendirinya. Mbok Daryem yang menyerupai nenek lampir itu semakin mendekat dengan tetap mengacungkan goloknya. Langkah demi langkah pun ia lanjutkan semakin dekat ke arahku. Aku hanya bisa diam. Aku tidak kuat melihat pemandangan seperti ini. Aku tidak mampu bergerak. Lidahku kaku untuk sekedar berteriak. Aku coba untuk memejamkan mata. Namun bayangan Mbok Daryem itu tetap saja muncul di pelupuk mata. Aku menangis sekuat tenaga, namun tanpa suara. Saat selangkah lagi sampai di depanku, Mbok Daryem pun meluncurkan ayunan goloknya ke arahku. Aku yang saat itu dilanda ketakutan, mungkin inilah saat terakhir hidupku di dunia ini. Aku memejamkan mata dan mencoba berdoa sebisa aku. Apakah aku akan menyusul nasib seperti Rijal yang meninggal dengan tragis? Namun seketika, brak! Aku begitu terkejut mendengar suara itu. Ku coba buka kedua bola mataku, namun tidak kulihat lagi sosok Mbok Daryem yang menyeramkan itu. Kuraba wajahku seraya berkata, "Aku masih hidup." Aku pun tersentak saat ada yang menepuk pundak bagian belakangku. Dan "Kamu ngomong apa sih, Rati?" Sontak aku pun menoleh. Pintu sudah terbuka dan ternyata itu adalah Mbak Yusni yang sengaja menyusul aku. Mbak Yusni nyusul kemari? Iyalah, Mbak udah nunggu lama banget. Tapi kamu belum balik juga. Parangnya mana? Aku pun mengelus dada dengan lega. Alhamdulillah, parangnya nggak ada, Mbak. Ayo cepat kita pergi dari sini, Mbak. Aku dengan cepat menarik tangan Mbak Yusni agar keluar dari rumah terkutuk itu. Sampai di depan rumah, aku pun mendengar suara cekikikan dari arah dalam. Aku dan Mbak Yusni pun saling pandang dengan bulu kuduk yang merinding. Dengan setengah berlari, kami pun meninggalkan tempat itu. Akhirnya kami pun meminjam parang pada tetangganya Mbak Yusni yang lain untuk menebang pohon pisang itu. Karena hari sudah semakin sore, kami pun gegas ingin kembali ke rumahnya Yudarmi. Dan di sepanjang perjalanan, Mbak ngerasa ada yang aneh gak dengan Mbok Daryem? Semenjak anak pertamanya meninggal waktu itu, memang ngerasa agak berbeda sih, Rati. Memangnya kenapa ya? Kamu lihat sesuatu ya tadi? Iya, Mbak. Tadi aku sempat melihat ke kamar yang tirainya berwarna hitam itu. Terus ada suara anak-anak sedang tertawa. Aku sibak tirai tersebut karena aku pikir di dalamnya pasti ada anaknya Mbok Daryem yang sedang bermain. Namun begitu aku buka, aku langsung terkejut karena di dalamnya bukan anaknya Mbok Daryem, melainkan banyak sekali sesajen dan bunga. Tengahnya terdapat kepulan asap dupa dan baunya sangat menyengat, Mbak. Mbak Yusni pun mendengarkan cerita aku, lalu sesekali manggut-manggut. Apa dia pakai pesugihan ya, Rati? Makanya dia tiba-tiba menjadi seorang kaya. Karena saya pikir dia cuma jualan pecel. Kok bisa sukses seperti itu? Saya ya juga nggak tahu toh, Mbak. Kami berdua berjalan menyusuri jalan yang berbatu itu. Tak terasa kami pun telah sampai di rumah Yudarmi. Beberapa ibu-ibu menyambut kami dengan ucapan syukur. Alhamdulillah, akhirnya kita punya sedikit suguhan untuk nanti malam. Nafasku masih memburu dengan detak jantung yang berirama kencang. Belum dapat aku seimbangkan, karena jalanan yang aku lalui itu cukup jauh. Begitu pula dengan kejadian yang tadi. Ternyata, bukan aku saja yang merasa curiga. Bahkan banyak tetangga lain yang merasakan kejanggalan dari Mbok Daryem.
maka mereka akan melarang anak-anaknya bermain di sekitar atau dengan anaknya Mbok Dariem sekalian. Mereka sangat takut akan terjadi sesuatu pada anak mereka. Rasanya aku sangat lelah. Aku pun pulang tanpa membantu pekerjaan di rumah Yudarmi lagi. Toh aku juga dilarang oleh ibu-ibu lain, karena takut aku akan kelelahan katanya, karena baru mengambil pisang di rumahnya Mbak Yusni. Aku merebahkan tubuhku di kasur kapuk. Rasanya pinggangku sangat pegel dan agak sakit. Aku mengelus perutku yang sudah mulai membuncit. Sesekali aku rasakan denyutan yang sontak membuatku tersenyum. Sehat-sehat ya nak. Ibu akan jaga kamu sepenuh jiwa raga ibu. Ibu nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Di sore hari yang menjelang maghrib itu, aku masih betah untuk berbaring, hingga terlihat dari sudut mataku ada siluet seperti bayangan hitam yang muncul dari cermin. Sontak aku pun menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Mungkin itu perasaanku saja kali ya. Karena kejadian tadi masih terngiang saja di kepalaku. Suara bapak pun pulang dari ladang, sedangkan ibu yang pulang duluan tadi langsung ke rumahnya Yudarmi untuk membantu pekerjaan di sana. Aku pun keluar dari kamarku untuk membuatkan kopi untuk bapak. Kasihan, dia pasti sangat kelelahan karena telah bekerja. Malam pun tiba. Belum aku temui Bang Raihan yang pulang dari tugasnya. Ia bekerja setengah hari. Sehabis pemakaman Rijal selesai, ia pun langsung berangkat. Jam menunjukkan pukul 20 tepat. Biasanya di jam seperti ini, dia sudah sampai ke rumah. Aku lihat bapak makan malam sendiri. Ibu belum juga kembali dengan adikku yang bersamanya. Tak lama bapak pun pamit denganku. Rati, bapak pergi ke rumah Yudarmi dulu ya, tahlilan. Iya pak. Aku tidak ikut ke sana, karena ingin menunggu Bang Rehan dulu, pikirku. Mungkin karena aku sedang gelisah. Aku kembali merebahkan tubuhku. Entah kenapa, bayangan hitam itu selalu muncul di dalam cermin. Ketika aku lihat untuk memastikan, namun bayangan itu hilang. Aku terus saja menatap cermin itu, namun jantungku kembali berdetak dengan kencang. Saat aku lihat bayangan hitam itu, ternyata milik Mbok Dariem. Wajah Mbok Dariem muncul dengan sosok menyeramkan seperti yang tadi sore aku lihat. Pantulan gambarnya terlihat jelas, namun raganya tak dapat kulihat. Aku pun bergetar ketakutan dengan mengucek kedua mataku untuk memastikan kembali gambar di cermin itu. Kupandangi kembali, namun wajah tua itu menghilang. Aku yang merasakan keanehan ini pun mulai takut. Begitu juga merasa khawatir karena Bang Raihan yang belum juga tiba. Padahal jam sudah hampir pukul 22. Hingga tiba-tiba, aku mendengarkan suara orang yang mengetuk pintu dengan mengucapkan salam. Aku pun dengan cepat menghampiri pintu depan arah suara ketukan pintu tersebut. Saat aku membuka pintu, aku pun sontak terkejut karena Bang Raihan yang dipapah oleh dua orang laki-laki. Ada apa ini pak? Ada apa? Suami saya kenapa pak? Tadi kami menemukan suami Mbak sedang pingsan di pinggir jalan. Ya Allah, tolong pak, bawa masuk. Para bapak-bapak itu pun lalu meletakkan tubuh Bang Raihan di atas kursi panjang yang ada di ruang tamu. Duduk dulu pak, biar saya buatkan kopi. Tidak usah Mbak, kami mau langsung pulang saja. Ya sudah pak, kalau begitu. Terima kasih banyak ya pak, sudah mengantarkan suami saya pulang. Iya Mbak, sama-sama. Bapak tadi pun langsung berlalu pergi. Dengan cepat aku mengambil minyak angin yang ada di laci. Aku laburkan di perut dan aku oleskan sedikit di hidungnya, agar Bang Raihan cepat sadar. Tak perlu waktu lama, akhirnya Bang Raihan pun sadar. Alhamdulillah, Bang Raihan. Aku kenapa deh? Kok kepalaku pusing ya? Harusnya aku yang nanya kamu kenapa bang. Kata bapak-bapak yang mengantarkan kamu tadi, kamu pingsan di pinggir jalan. Bang Raihan lalu memegang kepalanya
Mungkin seraya mengingat apa yang telah terjadi padanya, hingga menyebabkan ia tergeletak di jalan. Iya, Dek. Aku sekarang sudah ingat. Coba cerita bang kalau begitu. Gini, Dek. Aku tadi disetop oleh Mbok Dariem di jalan. Seperti biasa, dia pasti ingin memberikan makanan untukmu. Lalu aku terima saja. Setelah aku ingin berlalu, aku sempat menoleh lagi ke arah Mbok Dariem itu untuk sekedar pamit. Ternyata aku begitu dikejutkan, Dek, dengan sosok Mbak Dariem itu yang tiba-tiba berubah. Hah? Berubah? Berubah jadi apa bang? Jadi Power Ranger ya? Bukan, Dek, bukan Power Ranger. Aku serius loh, Dek. Nggak bohong ini. Iya, terus gimana? Dia berubah jadi menyeramkan gitu, dengan banyak darah yang menetes di wajahnya. Terus semuanya gelap, dan aku nggak tahu lagi apa yang telah terjadi. Hah, lemah banget sih bang. Lihat kayak gitu aja langsung pingsan. Ngeri loh, Dek. Ngeri banget. Kamu sih nggak pernah lihat kayak gituan. Kata siapa bang? Malah mungkin aku lebih sering lihat daripada kamu. Aku pingin pingsan sih, tapi entah kenapa aku nggak bisa pingsan. Jadi dengan terpaksa, aku lihat semua kengerian itu bang, dengan sadar. Aku pun mulai menceritakan kisah yang pernah aku alami selama aku hamil. Sampai yang terakhir kali kejadian di rumah Mbok Dariem itu tidak luput juga aku ceritakan. Dia hanya terbelalak mendengarkan ceritaku itu dengan sesekali menelan safilanya sendiri. Kok cerita kamu lebih ngeri ya, Dek? Iya makanya bang. Setiap kamu bawa makanan pemberian nenek tua itu, aku nggak mau makan. Maaf ya, Dek. Selama ini abang yang nggak peka. Abang pikir karena kamu nggak suka dengan orangnya, makanya nggak mau menerima semua pemberian dari Mbok Dariem itu. Iya bang, aku juga minta maaf karena selama ini nggak pernah cerita sama abang. Karena aku takut bang, abang akan berpikiran terus, lalu mengganggu kerjaan abang. Ini aku lakukan demi buah hati kita bang, tidak lain. Terlalu lama ngobrol kami pun tak sadar kalau perut mulai keroncongan. Aku sengaja menunggu Bang Raihan pulang untuk makan bersama, karena entah kenapa kalau makan sendirian itu kurang nikmat rasanya. Mari kita makan bang, nanti akan aku buatkan kopi. Ayo, Dek, abang pun sudah lapar. Selesai makan malam, Bang Raihan lantas bertanya lagi padaku. Dek, bapak dan ibu di mana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Iya, tadi sih bapak tahlilan dan ibu bantu-bantu di sana. Tapi harusnya jam segini kan udah pulang ya bang. Aku pun berjalan ke arah belakang. Aku buka pintu dapur untuk sekedar melihat keadaan rumah Yudarmi. Apa memang belum selesai tahlilannya? Pikirku. Ku perhatikan sekitar sana tidak ada orang lagi. Semua sudah sunyi. Di sana sudah sepi bang. Tapi kenapa bapak dan ibu belum juga pulang ya? Tanya aku pada Bang Raihan. Tapi tunggu dulu, siapa yang ada di samping rumah Yudarmi itu? Bang, sini deh bang. Itu siapa sih yang berdiri di samping rumah Yudarmi itu? Bang Raihan lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menghampiri aku. Ia pun memperjelaskan penglihatannya. Lalu, itu kan bapak dan ibu, Dek. Tapi satu lagi itu siapa ya? Gelap, nggak kelihatan. Bang Raihan lalu mengucek matanya untuk memperjelas pandangannya. Namun, dek. Itu seperti Mbok Dariem, Dek. Aku pun tersentak. Mendengar ucapan Bang Raihan dengan menyebutkan nama yang belakangan ini membuat aku risau. Mau apa lagi sih nenek tua itu bang? Nggak tahu, Dek. Kita pantau saja dari sini. Aku terus memandangi mereka bertiga. Tidak ada hal yang mencurigakan yang aku lihat sejauh ini. Malah aku lihat Mbok itu telah meninggalkan kedua orang tuaku yang kini mulai berjalan pulang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang ditenteng ibu. Aku curiga bang dengan bawaan ibu. Pasti dia dari Mbok Gendeng itu. Ucapku yang seenaknya.
Assalamualaikum. Suara itu terdengar dari bibir keriput bapak dan ibu yang telah termakan usia. Waalaikumsalam, ucap Bang Raihan. Kami yang sengaja menunggu bapak dan ibu di ruang tamu itu langsung bertanya. Ibu bawa apaan? Oh ini nak, ini pemberian dari Mbok Dariem. Katanya isinya peralatan bayi. Aku pun beradu pandang dengan Bang Raihan, lalu menarik nafas dalam dengan menghempaskannya dengan kasar. Hatiku tetap saja tidak bisa tenang dibuat oleh Mbok itu. Bu, aku kan masih hamil sekitar 5 bulan. Bukannya Pak Mali ya beli ataupun diberi peralatan bayi kalau belum umur 7 bulan? Memang iya sih nak. Tapi kalau kamu ikhlas menerimanya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Itu kan hanya mitos saja. Gimana mau ikhlas, Bu? Kalau nantinya barang ini aku terima, Mbok itu malah minta sang cabang bayiku sebagai bayarannya. Ucapku dalam hati. Lalu aku berkata pada ibu. Tapi kalau aku nggak mau barang itu, nggak apa-apa kan, Bu? Ya nggak apa-apalah, nak. Coba kamu buka saja dulu. Apa isinya? Aku pun menuruti permintaan ibu. Mungkin dia juga sedikit penasaran dengan isi bungkusan ini. Kubuka plastik berwarna hitam itu dengan perlahan. Kulihat ada beberapa setel baju, popok, dan kain bedong. Perasaanku semakin tidak enak membuka bungkusan itu. Bu, aku tidak ingin terjadi apa-apa dengan bayiku, Bu. Meskipun itu hanya mitos, tak masalah kan jika aku ingin menuruti tradisi leluhur kita itu. Aku ingin menolak peralatan ini, Bu. Boleh, nak. Bagus kalau kamu tidak melupakan tradisi itu. Tapi daripada barang itu kamu buang kan sayang. Akan lebih bagus jika kamu berikan pada orang yang juga mempunyai bayi. Iya, Bu. Besok aku akan berikan barang-barang ini kepada Mbak Sinta. Kebetulan dia baru saja melahirkan anaknya, Bu, seminggu yang lalu. Ibu hanya mengangguk dan tersenyum mengiyakan ucapanku barusan. Lalu berlalu untuk ke kamar. Istirahat yuk, Dek. Rasanya aku capek sekali. Iya, Bang. Ayo. Aku pun membawa plastik hitam itu ke dalam kamar, yang niatnya akan kuberikan kepada orang lain. Sebenarnya ada barang pemberian dari Mbok Dariem itu di dalam rumah. Itu saja sudah membuat aku ngeri. Namun bagaimana lagi? Hari juga sudah cukup larut untuk sekedar bertamu meskipun membawa buah tangan. Sekejap saja Bang Rehan sudah tertidur. Aku masih betah dengan mata bulat yang masih tertahan untuk terbuka. Aku tidak merasakan ngantuk sama sekali. Malam ini pun cukup hening. Sunyi, tidak ada suara. Bahkan binatang malam pun enggan untuk mengeluarkan suara merdunya. Suara detik jam serasa menggelitik telinga, hingga mataku pun terhanyut dan terbawa untuk memejamkan mata. Suasana yang tenang itu seharusnya dapat membuatku tertidur nyenyak. Baru saja mata ini terpejam, aku kembali dikejutkan dengan suara gedoran dari dalam lemari. Mataku pun sontak kembali terbuka lebar, namun kenapa tubuhku serasa berat sekali, seperti ada yang menindih. Namun tak dapat aku lihat apapun yang ada di tubuhku ini. Lidahku terasa kaku dan sulit untuk berbicara. Aku masih dapat tenang dalam keadaan ini. Namun tiba-tiba, jantungku kembali berdetak kencang saat sosok tangan misterius menyelinap dari bawah kelambu. Tangan itu hitam, dengan penuh luka melepuh dengan darah yang menetes dari sela jari-jari kukunya yang tajam itu. Namun hanya tangan itu yang aku lihat, tanpa ada wujud tubuh. Bahkan bayangan dari balik kelambu itu pun tidak aku temukan. Tubuhku masih terasa membatu. Aku pun kembali menggigil karena rasa takut ini tidak dapat aku kuasai. Saat tangan mengerikan itu mengelus perut buncitku. Yang aku ingat dari tangan itu adalah dia memakai gelang seperti besi, tepat sama persis dengan gelang milik nenek tua itu. Tangan hitam itu masih tetap mengelus perutku hingga aku teringat. Bisa-bisanya aku tadi lupa untuk membaca doa sebelum tidur. Aku pun lalu membaca doa dengan dalih semoga cepat dibebaskan oleh gangguan tangan hitam itu.
Namun semakin jauh aku membaca doa, maka semakin kencang tangan itu mengelus perutku. Dengan sedikit aku rasakan tekanan, membuat nafasku terasa sesak. Aku terus saja membaca doa andalanku, Al-Fatihah, 3 Qul, dan 3 ayat kursi. Belum lagi selesai ayat terakhir ku baca, nafasku terasa tercekat. Perutku sangatlah sesak karena tangan hitam itu terus saja menekan dengan masih sesekali mengelusnya. Tak berhenti di situ. Setelah aku selesai membaca semua ayat Al-Quran yang aku hafal itu, tangan hitam itu malah mencakar dan sedikit menusuk perutku dengan kuku tajamnya. Begitu sakit yang aku rasakan, air mata menetes dari sudut mata. Hingga, Allahu Akbar, tangan itu pun hilang. Segera aku usap keringat yang membasahi wajah dan bajuku. Berkali-kali istighfar ku ucap karena aku masih diberi keselamatan bersyukur terus dalam hati. Karena tak mampu lagi bibir ini berucap. Nafasku terus saja memburu dengan jantung yang masih berdetak kencang. Kurasakan perih dan sakit pada bagian perut. Aku pun menyibak baju longgar yang aku kenakan. Terdapat goresan dan bekas luka tusukan kuku yang dilakukan tangan menyeramkan itu. Sedikit ngilu dan berdenyut rasanya. Lalu samar aku dengar deru orang yang sedang berlari seperti sedang menjauh. Dengan masih sedikit bergetar, aku beranikan diri untuk mengintip dari celah jendela. Kudekatkan mata ke lubang kecil itu, dan benar saja, ada seorang laki-laki yang berlari, namun karena larinya cukup pelan dan belum terlalu menjauh, maka aku masih dengan jelas melihat orang itu tepat dari belakang. Namun tiba-tiba, laki-laki itu menoleh ke belakang, tepatnya ke arah jendela tempat aku mengintip. Aku pun begitu terkejut ketika aku mengenali sosok laki-laki itu. Namun wajahnya hancur, karena seluruhnya hitam, melepuh dengan kulit yang sebagian ada yang mengelupas putih, menampakkan daging seperti yang matang dan hangus. Apakah kalian tahu itu sosok siapa? Iya, benar. Dia adalah Aji, anak Mbok Dariem, yang beberapa tahun lalu meninggal karena hangus terbakar. Dek, jantungku tersentak. Bukannya dia sudah meninggal. Kenapa dia bisa datang kemari? Pikirku. Sontak bulu kuduku meremang, mengingat kejadian beberapa tahun lalu yang dialami Aji. Karena sebenarnya, Aji itu adalah teman sekolahku dulu waktu SD. Lalu ia putus sekolah karena ia harus membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Aku pun sontak tertunduk karena sangat lemes. Aku kembali merebahkan tubuhku yang jiwanya setengah lelah. Lelah dengan semua kejadian yang aku alami, membuat kesehatanku sangat terganggu. Kenapa semua ini harus aku alami? Setelah kejadian itu, aku pun berulang kali membaca doa yang aku bisa, hingga rasa ngantuk pun hinggap kembali di pelupuk mata. Berkali-kali aku menguap, namun bayangan wajah Aji seakan-akan melayang terus di dalam pikiranku, karena raut wajahnya seperti orang yang ingin menyampaikan sesuatu. Saat itu aku sedang duduk tepat di depan teras rumah, seperti biasa. Sore hari yang tenang sambil menunggu orang yang aku kasihi itu pulang dari tugasnya. Lalu, Assalamualaikum. Suara salam pun terdengar dari seorang laki-laki muda dengan kulit sawo matang dengan badan kurus tinggi. Waalaikumsalam. Lalu aku pun menoleh ke arah sumber suara itu. Aji, ada apa Ji? Tumben kamu datang kemari. Aku mau minta tolong sedikit sama kamu, Ratih. Tolong aku untuk menghentikan perbuatan ibuku. Emangnya ibumu kenapa Ji? Lalu aku harus berbuat apa untuk menolong kamu? Aku nggak mau lagi ada korban, Rat. Udah cukup banyak anak-anak jadi tumbal, termasuk aku dan juga Rijal. Astagfirullah. Jadi kematian Rijal itu adalah perbuatan ibumu? Aji hanya mengangguk. Bahkan banyak anak-anak yang sudah jadi tumbal, Rat. Maka dari itu, aku mau minta tolong sama kamu untuk bantu. Gimana caranya, Ji? Sedangkan aku sekarang sedang hamil, Ji. Kamu tenang saja, Rat. Aku akan bantu kamu bagaimana caranya.
supaya ibuku lekas berhenti dari perbuatan maksiat ini. Lalu bagaimana dengan nasibku, Ji? Bukankah janin yang aku kandung pun menjadi salah satu incaran dari ibumu? Apakah kamu bisa bantu aku untuk lindungi aku juga? Kalau untuk melindungi janinmu, aku tidak bisa, Rat. Namun aku akan beritahu kamu, Rat, dengan perantara mimpi jika kamu sedang dalam keadaan bahaya. Namun kamu akan aman, Rat, jika semua pemberian dari ibuku buang saja. Jangan pernah kamu pakai untuk keselamatan kamu dan bayi kamu. Apalagi kamu berikan pada orang lain. Namun jika makanan, boleh saja kamu makan, asal jangan pernah lupa untuk berdoa. Dengan doalah, semua hal buruk akan lenyap. Jadi, kamu mau aku berbuat apa, Ji? Gini, Rat, di malam satu suro, tugasmu hanya mengambil foto yang sengaja diletakkan ibu di dekat sesajen. Tempatnya di kamar depan yang bertirai hitam. Dan pada waktu satu suro itu, kamu telah melahirkan anak kamu itu. Karena malam itu terjadi sekitar 11 bulan lagi, bukan? Kenapa ada foto di kamar itu, Ji? Iya, Rat. Agar Raja Jin tahu jika itu adalah tumbal persembahan untuknya. Lalu di malam itu juga, sang anak itu harus ada di dalam rumah, agar Raja Jin mampu mencium bau darah anak itu, supaya si Raja Jin itu dapat menemukannya saat anak itu sudah berlalu dari rumah. Karena sang korban akan dihabisi di luar rumah, agar tidak ada seorang pun yang curiga. Aku pun mengangguk mendengar penjelasan dari Aji. Hingga sekejap kemudian, aku pun sadar jika Adi telah tiada di dunia. Aku tersentak dan terbangun dari tidurku. Keringat kembali membasahi tubuhku. Aku kembali bergetar, dan ternyata aku hanya mimpi. Aku pun mengingat semua pesan yang disampaikan oleh Aji. Apa mimpiku itu adalah tanda bahwa aku harus mengakhiri semua perbuatan dari Mbok Dariem, tepatnya ibunya Aji. Sontak kepalaku pun langsung pusing mengingat semua kejadian itu. Pantas saja sosok Aji datang ke rumah tadi malam. Apa dia ingin menyampaikan pesan itu? Pikirku. Tapi kenapa penampilan Aji tadi malam dengan yang ada dalam mimpiku itu sangatlah berbeda? Tadi malam sosoknya sama persis dengan kejadian Aji saat meninggal tempo lalu. Namun saat berada di dalam mimpi itu, tubuhnya masih sangat mulus, seperti waktu dia sehat dulu. Aku pun menggigil dengan pandangan yang berputar-putar. Kepalaku sangat pusing, dengan suhu tubuhku panas. Aku yang menggigil cukup keras, sontak membangunkan Bang Raihan yang sedang tertidur itu. Dengan mata yang masih diucek-ucek, ia pun bertanya, "Kamu kedinginan ya, Dek? Kok kamu menggigil banget sih seperti itu?" Sepertinya aku demam, Bang. Ucapku kepada Bang Rehan. Lalu aku pun menceritakan kejadian yang tadi malam. Bekas cakaran halus yang hanya terlihat tangannya itu, serta mimpi yang baru saja aku alami pun tak luput pula aku ceritakan kepada Bang Rehan. Mata Bang Rehan pun terbelalak mendengar cerita dariku. "Ya udah, Dek. Coba nanti akan Abang tanya pada Pak Kiai, apa itu hanya bunga mimpi? Apa memang benar cara menghentikan dari kelakuan jahatnya Mbok Dariem itu?" Aku hanya mengangguk. Jam pun menunjukkan masuk waktu subuh. Bergegas Bang Rehan mandi untuk pergi ke musola menunaikan kewajibannya. "Abang mau ke musola dulu ya, Dek. Mungkin pulangnya agak terlambat, karena Abang mau tanya perihal mimpi itu pada Kiai Husin sehabis subuhan nanti. Kamu istirahat saja, karena hari ini aku tidak kerja. Jadi aku yang akan mengerjakan pekerjaan di rumah ya." Iya, Bang. Hati-hati ya, Bang. "Iya, Dek. Saya berangkat dulu ya, Dek." Iya, Bang. Bang Rehan tersenyum dan berlalu pergi karena suara adzan pun sudah berkumandang. Kita beralih ke sudut pandang Bang Rehan. Aku pun buru-buru untuk berangkat ke musola dengan sedikit berlari, karena suara adzan sudah terdengar. Biasanya aku akan berjalan kaki saja, karena jarak musola dengan rumah itu tidak terlalu jauh. Sesampainya di musola, aku pun langsung masuk ke sana, karena sebelumnya aku telah berwudu dulu di dalam rumah.
Sholat pun akhirnya dimulai dengan Pak Yai Husein lah yang sebagai imamnya. Setelah sholat kami tunaikan, beberapa bapak-bapak pun langsung berlalu untuk kembali ke rumah masing-masing. Aku sengaja menunggu Kiai Husein di teras musola, hingga akhirnya Pak Yai itu pun keluar dan menutup kembali pintu musola. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Pak Yai pun duduk tepat di hadapanku. Lalu dia berkata, Ada apa nak? Ada yang bisa saya bantu? Maaf sebelumnya Pak Yai, saya hanya ingin bertanya perihal mimpi dari istri saya Pak. Memangnya istri kamu mimpi apa nak? Aku pun menceritakan semua kejadian yang sebelumnya telah terjadi pada istriku Ratih, serta mimpi yang dialaminya. Apakah itu hanya bunga mimpi? Atau memang itu hanya pertanda Pak yang diberikan oleh almarhum itu? Alhamdulillah nak. Jika kalian telah mengetahui siapa pelakunya, dan benar saja, kalian bisa menghentikan kelakuan jahat dari Mbok Dariem dengan cara yang telah dijelaskan persis seperti di dalam mimpi itu. Namun, yang dapat menghentikannya itu, ya hanya istri kamu. Karena dia yang memiliki kodam yang mampu melindungi dirinya sendiri dari gangguan berbau mistis itu. Tugas kamu hanya bisa sekedar mengantarnya sampai di depan rumah dan tidak boleh sampai ikut ke dalam rumahnya. Loh, kenapa saya nggak boleh masuk juga Pak Yai? Iya, karena darah kamu itu adalah darah anak pertama yang bisa saja nanti tertukar dengan calon tumbal tersebut. Mendengar penjelasan dari Pak Yai, aku pun jantungnya langsung berdetak kencang. Yang benar saja, aku adalah anak pertama dalam keluargaku. Darah anak pertama? Iya. Bau darahmu akan mengundang selera makan jin itu. Namun bukanlah darah yang akan dimakan oleh jin itu, namun jantung. Jadi, untuk menjaga keselamatan kamu juga, kamu harus menemaninya hanya sebatas sampai di depan rumah. Lalu selebihnya akan dilakukan oleh istri kamu sendiri. Aku pun langsung pulang ke rumah setelah mendengar penjelasan dari Pak Yai Husein itu. Entah kenapa hatiku begitu teriris. Aku sangat sedih pada saat ini. Bingung bagaimana cara menjelaskan kepada Ratih istriku. Karena rasa takut untuk kehilangannya begitu memuncak. Hingga tidak terasa air mata berlahan menetes dari sudut mataku. Aku berjalan berlahan, berpikir sangat keras pun percuma. Karena keadaan hidup anak istri saat ini sedang terancam. Cepat atau lambat semua ini berakhir. Aku menyeka perlahan air mata yang mulai deras membasahi pipi. Dilema dan pilu mengiringi perjalananku pulang. Tak terasa aku sudah sampai di rumah. Bergegas, aku lihat keadaan istriku. Dia masih tertidur, namun aku lihat dia menggigil sangat keras. Aku menyentuh keningnya, panas yang aku rasakan dari punggung tanganku. Aku coba menggoyangkan lengan Ratih untuk coba membangunkannya. Dek, kamu kenapa? Bukannya menjawab pertanyaan dariku. Ratih malah mendorongku, lalu berteriak sekencang mungkin. Dan cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Jagat Telah Lembut. Dan terima kasih buat semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.